Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Bagaimana? Wifi tetangga masih aman? Kuota masih lancar? Oke, good. Hari ini, today, we are going to learn about the first material in this first semester on the 11th grade. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pertama di semester pertama di kelas 11 ini ya, yaitu tentang asking and giving advice. Apa itu asking and giving advice? Oke, mari kita pelajari. Tapi sebelumnya, before we start the learning, to make you always protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala, so let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja. Let's begin. Ya, have you learned about this material before? Apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang materi ini sebelumnya, yaitu asking and giving advice? Apa sih asking and giving advice? Asking itu meminta, giving memberi, sedangkan advice itu adalah saran. Lah, berarti apa? Meminta dan memberi saran. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk meminta dan memberi saran kepada orang lain. Oke, consist of asking for advice and giving advice ya, terdiri dari meminta lalu memberi saran. Jadi akan dicontohkan bagaimana kalimatnya ya. Let's begin. Oke, untuk meminta saran ya, biasanya kan kalau misalnya kalian sedang ada masalah atau apa kan, kalian biasanya ingin meminta saran kepada teman ya, supaya dapat solusi tentang permasalahan kalian. Nah, di sini juga sama, akan diajarkan bagaimana cara meminta saran dalam bahasa Inggris. Asking for advice. The first one is for the example. Ya, I have got a bad toothache. What do you suggest? Ini ya. I have got a bad toothache. What do you suggest? Nih, jadi permasalahannya di sini adalah aku sedang sakit gigi. Apa saranmu gitu ya? Ketika seseorang sakit gigi, maka sarannya apa gitu. Nah, saran yang diberikan, bagaimana cara memberikan sarannya? Coba kita cek. Sarannya itu, if I were you, I would go to the dentist. Apa? Bersama? If I were you, ini dibacanya were, bukan where ya. Beda. Kalau where itu di mana? Ini were. If I were you, I would go to the dentist. Artinya, jika aku menjadi kamu, aku akan pergi ke dokter gigi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada permasalahan yaitu sakit gigi, lalu meminta saran kepada teman. Aku sedang sakit gigi, apa ya saranmu? Lalu disarankan, if I were you, I would go to the dentist. Jika aku menjadi kamu, aku akan pergi ke dokter gigi. Oke, kita gunakan contoh cara meminta yang lain ya. Tapi permasalahannya masih sama ini, tentang sakit gigi. Nah, misalnya, what do you advise me to do? Apa? What do you advise me to do? Apa saranmu untukku supaya aku lakukan? Sarannya apa? Why don't you go to the dentist? Why don't you go to the dentist? Artinya apa? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter gigi gitu ya? Atau kenapa kamu tidak pergi ke dokter gigi saja? Nah, seperti itu. And then, contoh yang ketiga. What should I do? Apa? What should I do? Asking for advice yang ketiga yaitu what should I do? Artinya apa yang harus aku lakukan? Lalu dijawab giving advice-nya yaitu you'd better brush your teeth regularly. Kamu lebih baik menyikat gigimu secara
teratur atau secara rutin. Jadi kalau sikat gigi secara rutin, insya Allah tidak akan sakit gigi gitu ya. Nah, ini sudah ada 3 yang meminta, yang asking, lalu giving itu memberi ya. Asking for advice meminta saran, giving memberi saran. Ini sudah ada 3 contoh kalimat. And then contoh berikutnya, what ought I to do? Bersama what ought I to do? Artinya apa? Sama, ini sama seperti should ya. Should itu apa artinya? Should itu harus. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, you ought to or should. Ini sama aja ya, bisa pakai ought to atau should. You should avoid eating sweets. Apa sarannya? You should avoid eating sweets. Kamu harus menghindari makan makanan yang manis. Karena makanan yang manis itu menyebabkan sakit gigi. Sehingga gigi bisa berlubang. And then, the next example ada, what do you suggest? What do you suggest? Ini sama ya kayak yang atas tadi ya. What do you suggest? Apa saranmu? Gitu. Lalu, what's your advice? Nah, ini juga sama. Apa saranmu? And then the last, if you were me, what would you do? If you were me, what would you do? Artinya apa? Jika kamu menjadi aku atau jika kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Apa tadi artinya? Jika kamu di posisiku atau jika kamu menjadi saya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dijawab dengan if you take my advice, you will go to the dentist. If you take my advice, you will go to the dentist. Jika kamu meminta saranku, kamu seharusnya pergi ke dokter gigi gitu ya. Lah, next ini masih ada beberapa contoh tentang giving advice-nya ya. Ya, ini contoh tentang giving advice, memberikan saran berikutnya. If I were you, I would or I would not, bla bla bla. Ya, jika aku menjadi kamu, aku akan atau tidak akan apa? Aku akan, misalnya, if I were you, I would go to the dentist. Jika aku menjadi kamu, aku akan pergi ke dokter gigi. Atau yang pakai would not, yaitu if I were you, I would not eating sweets gitu ya. Jika aku menjadi kamu, aku tidak akan makan makanan yang manis. And then, if I were in your position, I would. Nah, ini artinya sama ya. Jika aku di posisimu, aku akan bla bla bla. And then, you had better or you'd better. Ini disingkat ya. You had better menjadi you'd better. You'd better to apa gitu ya. Tergantung permasalahannya. And then you should. Artinya apa you should? Kamu seharusnya apa? Kalau you'd better artinya kamu lebih baik ngapain gitu ya. And then your only option is to bla bla bla. Your only option is to bla bla bla. Your only option. Option itu pilihan. Pilihanmu hanya apa? Misalnya your only option is to apa? Misalnya go to the dentist. Itu juga bisa ya. And then why don't you? Why don't you? Kenapa kamu tidak apa gitu ya? Kayak tadi, why don't you go to the dentist? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter gigi? Itu juga bisa. And then have you thought about? Have you thought about? Kenapa kamu tidak berpikir tentang apa gitu misalnya ya? Have you tried? Bla bla bla. Have you tried? Have you tried itu artinya sudahkah kamu mencoba untuk apa gitu ya, misalnya pergi ke dokter atau periksa atau apa itu ya. Oke. Ya, sebelum lanjut
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Tekannya 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali nanti kembali seperti semula. Tekan 1 kali saja. Nah, supaya kalian mendapatkan materi-materi terbaru di beranda YouTube kalian. Oke? Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, next. Not. Ya, catatan. Ini dalam kalimat giving advice. In giving advice, we commonly use should or ought to plus verb one. Jadi, di dalam memberikan saran, biasanya itu menggunakan should yang tadi ya, atau ought to. Jadi, seharusnya, kamu seharusnya gitu ya. Lalu verb 1. Verb 1 kan tadi go. Go to the dentist. Nah, itu juga bisa. And then, we can also use had better plus verb 1. Selain should, juga pakai had better. Jadi kata-kata ini yang dipakai untuk memberikan saran ya. Had better, lebih baik. Apa tadi ya? Verb 1. Had better go to the dentist, itu juga bisa. Atau had better avoid eating sweets, itu juga bisa ya. And then must and have to basically have the same meaning. Lah ini ya, must and have to secara dasar ini mempunyai makna yang sama. Misalnya pakai you must go to the dentist atau you have to go to the dentist. Artinya sama, artinya kamu harus pergi ke dokter gigi, artinya sama ya. They express the idea that something is necessary. Ya, jadi penyampaian idenya itu yang dibutuhkan. Oke. And then next, response. Jadi, ketika kalian meminta saran ya tadi kepada teman, kan teman sudah memberi saran kepada kalian. Lah, di sini kalian berhak untuk merespon. Responnya apa? Responnya yaitu bisa menerima ataupun menolak. Kalau menerima yaitu accepting advice. Kalau menolak rejecting advice. Apa tadi? Menerima accepting advice, menolak rejecting advice. Oke. Misalnya kalian setuju, you should go to the dentist. Kalian jawab, yes, I agree with that. Yes, I agree with that. Artinya apa? Ya, aku setuju dengan itu ya. And then, apabila kalian kok tidak suka untuk pergi ke dokter gigi, misalnya takut disuntik atau takut yang lain-lain, minum obat. Nah, ini bisa menolak. Cara menolaknya itu, I'm sorry, I can't agree with that. Bagaimana cara pengucapannya? I'm sorry, I can't agree with that. Dibacanya bukan can ya. Kalau can itu bisa. Ini can't. C-A-N-T. Dibacanya can't. Gitu ya. I'm sorry, I can't agree with that. Maaf, aku tidak setuju. Gitu ya. Lalu, respon yang lain. That sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Nah, kedengarannya itu ide yang bagus. Nah, itu artinya ya, kedengarannya itu ide yang bagus. Bisa disarankan, kamu harus pergi ke dokter gigi. That sounds like good. That sounds like a good. Nah, ini kan kedengarannya itu ide yang bagus. Tapi kalau menolak, I don't think we should do that. I don't think we should do that. Atau I don't think I should do that. Aku rasa aku tidak harus melakukan itu ya. Misalnya males ke dokter gigi itu ya. I don't think I should do that. Aku nggak harus ke sana gitu kan. Misalnya seperti itu. Atau mungkin I don't think that's a good idea. Accepting. Lalu that's very interesting, but bla bla bla. Misalnya kalian menolak tapi secara halus ya. That's very interesting. Itu kelihatannya menarik, tapi I think I should do that gitu ya.
kedengarannya menarik, but I don't want to do that, itu juga bisa ya. And then, okay, why don't we do that? Oke, kenapa tidak kita lakukan saja gitu kan? Atau oke, why don't I do that? Itu juga bisa. And then, misal tidak setuju, I don't know what to advise. I'm afraid. Nah, ini misalnya teman kalian dimintai saran, tapi teman kalian bingung. Duh, kalau sakit gigi sih gimana ya? Misalnya belum pernah ke dokter gigi, jadi dia bingung karena belum pernah sakit gigi juga misalnya. Jadi dia jawab, I don't know what to advise. I'm afraid. I don't know what to advise. I'm afraid. Aku tidak tahu apa yang harus aku sarankan. Aku takut gitu ya. That's very interesting. Itu sangat menarik gitu ya. Itu kalau kalian setuju. And then I wish I could suggest something, but I can't. I wish I could suggest something, but I can't. Apa artinya? I wish, aku harap aku could. Could itu sama seperti can, artinya dapat. Aku harap aku dapat memberikan saran gitu ya. Tapi aku tidak bisa, but I can gitu ya. Aku harap aku bisa memberikan saran, tapi aku tidak bisa. Itu juga bisa untuk menolak memberikan saran. I wish I could help. Artinya apa? I wish I could help. Aku rasa aku dapat membantu. Bukan aku rasa. Aku harap aku dapat membantu. Jadi dia tidak bisa membantu, cuman dia berharap. Aku harap aku dapat membantu, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu jadi ini contoh dari respon yang untuk menerima dan menolak saran ya tadi ya. Oke, apabila kalian masih bingung tentang saran-saran ini, bisa diputar ulang videonya atau kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, bisa di YouTube ataupun di Edmodo. Nanti Pak Guru akan membalas komentar kalian. Di mana kalian bingung akan Pak Guru jelaskan lagi ya. Atau mungkin akan dijelaskan ketika sudah pertemuan langsung tatap muka ya. Oke, I think enough for today. Pak Guru rasa sudah cukup untuk hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan. Have a nice day. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.